Pemirsa, di tengah gemerlapnya deretan rumah toko di bilangan BSD Tangerang, Banten, terdapat satu museum unik dan syarat sejarah yang memendam ribuan hikayat para etnis Tionghoa di Indonesia. Museum itu adalah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang didirikan oleh seorang Muslim asal Aceh, Azmi Abu Bakar. Berdiri di tengah-tengah ruko di kawasan BSD Tangerang, Banten, ada Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang dibuat oleh salah satu putra asal Aceh, Azmi Abu Bakar, yang di dalamnya menyajikan bagaimana informasi yang patut digali dari perjuangan daripada etnis Tionghoa yang membantu Indonesia hingga saat ini. Banyak sekali informasi yang digali dari dokumentasi, literatur, dan juga cerita sejarah etnis Tionghoa yang dibuat untuk membantu Indonesia dapat dilihat dan juga disaksikan serta digali informasinya untuk mengetahui lebih dalam seperti apa cerita daripada pembuatan atau pendirian Museum Pustaka Peranakan Tionghoa dan juga bagaimana latar belakang atau landasan hingga akhirnya museum ini bisa berdiri, dan bagaimana cerita atau cara pengumpulan daripada buku-buku dokumentasi yang tersaji. Mari ikuti penelusuran kami. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa dibangun oleh Azmi Abu Bakar pada 2011. Azmi, yang juga seorang aktivis 98 asal Aceh, berkomitmen tinggi dalam menyalurkan informasi ihwal eksistensi para etnis Tionghoa terdahulu. Komitmen itu ia sampaikan melalui pendirian Museum Pustaka. Azmi menuturkan 40.000 lebih pustaka, baik literatur berbentuk komik, cerita sejarah, hingga cuplikan berita ketokohan etnis Tionghoa dikumpulkannya dengan ragam alasan dan upaya. Salah satu alasan museum ini dibuat adalah buah renungannya atas peristiwa 98. Azmi menilai publik patut mengetahui dan mengingat jasa-jasa penting etnis Tionghoa dalam petualangan panjang bangsa Indonesia. Saya mulai mengoleksi dari tahun 99 ya, dan kemudian setelah terkumpul saya rasa cukup pada tahun 2011, saya buka akses untuk umum dengan mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Koleksinya sampai saat ini sudah berjumlah sekitar 40.000 lah. Saya mengumpulkan berbagai informasi, berbagai literatur untuk kemudian memberikan masyarakat akses terhadap informasi tersebut. Jadi mereka menjadi tahu, oh ternyata orang Tionghoa itu memang bagian penting dari bangsa Indonesia ini. Azmi mengaku proses pengumpulan puluhan ribu pustaka ini tidaklah mudah. Pada sekitar tahun 90-an, ia sempat membuka toko buku untuk mendapatkan literatur soal etnis Tionghoa yang pada waktu itu peredarannya masih dikontrol, bahkan dilarang. Alhasil, setelah semua terkumpul, ia membuka Museum Pustaka dengan harapan publik non-Tionghoa mengetahui peran penting para Tionghoa bagi Indonesia. Namun pada kenyataannya, Azmi menjelaskan masih banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang belum paham jasa terdahulunya dan antusias mengulik kembali keberadaan serta jasa-jasa mereka. Memang pada mulanya tidak mudah menemukan koleksi-koleksi yang menjadi isi museum saat ini, karena apa yang ada di dalam museum ini pada suatu masa itu terlarang. Ya. Kalau menyimpan dokumen-dokumen atau buku-buku tentang Tionghoa pasti berurusan dengan aparat. Jadi kalau di bandara itu, kalau kita dari luar atau kita mau keluar gitu ya, itu diperiksa kalau ada bawa sesuatu yang misalnya buku tentang Tionghoa, adat, budaya, itu pasti kena. Apalagi kalau aksaranya Mandarin. Mau itu tentang seni, ya, tentang hal yang nggak ada hubungannya dengan politik misalnya. Wah, ini bahaya ini. Dari Museum Pustaka ini, riwayat eksistensi para Tionghoa nyatanya tidak hanya di dunia perdagangan. Namun literatur para Tionghoa yang berjuang mengusir penjajah, membangun literasi bangsa, dan banyak sektor lainnya akan didapatkan para pengunjung di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Cerita etnis Tionghoa di Indonesia memang patut diikuti bagaimana sejarah mereka, para etnis Tionghoa yang memang masuk dalam setiap episode perjuangan di Indonesia
banyak sekali mereka yang berjuang di setiap sektor, tidak hanya memang yang dikenal bagaimana perdagangan atau di dunia bisnis, namun banyak juga dari pejuang-pejuang etnis Tionghoa yang ikut memerdekakan Indonesia, bahkan hingga saat ini bergerak di berbagai sektor. Salah satunya adalah komik pertama di Indonesia yang dibuat oleh pria etnis Tionghoa Ko Wan Gi berjudul Put On, yang memang saat itu membludak dan juga tengah ramai diperbincangkan dan diminati. Maka itu memang kita patut mengapresiasi dan patut melihat sisi lain daripada etnis Tionghoa di Indonesia yang tidak hanya bergerak di sektor bisnis, dagang, namun banyak juga mereka yang berjuang di sektor kemerdekaan Indonesia, bagaimana ikut memerangi penjajah di Indonesia, juga di sektor literasi dan banyak sektor lainnya. Maka itu bagaimana museum pustaka yang ada atau yang dibuat oleh Azmi Abu Bakar di kawasan Tangerang ini juga patut diapresiasi dengan banyaknya informasi yang patut digali dari sini untuk mengetahui bagaimana sejarah perjalanan para etnis Tionghoa yang ikut berjuang dalam setiap gerakan dan setiap episode di perjalanan Indonesia hingga saat ini. Ramaditya, Haryadi Jamal, Berita 1, Tangerang, Banten.